Banyak pelajaran menarik bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita, tidak hanya dari sekolah atau nasihat orang tua. Dari mana saja bisa kita dapatkan, bahkan dari menonton film sekalipun. Saya pribadi merupakan salah seorang penghobi nonton film. Film apapun akan saya tonton asal sesuai dengan kriteria. Tidak harus bergenre action ataupun bergenre thriller. Sebenarnya cukup film drama sederhana, asalkan punya cerita menarik yang ada pada sebuah film tersebut. Termasuk salah satunya film yang akan saya bawakan kali ini yang berjudul Cinderella Man, yang dirilis pada tahun 2005. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang petinju profesional di tahun 1920-an, yang bernama James J. Braddock. Saya suka dengan film ini bukan kisah kejayaannya di ring tinju, akan tetapi saya suka bagaimana kehidupan di luar ring tinju itu yang cukup menarik untuk diambil hikmahnya. Penasaran dengan filmnya? Langsung saja kita memasuki alur cerita filmnya. Film dibuka. Di malam itu di gelanggang tinju Madison Square, Jimmy Braddock baru saja mengalahkan lawannya yaitu Tuffy Griffith pada ronde kedua. Jimmy adalah seorang petinju kelas berat ringan yang begitu tangguh, sehingga belum ada seorang pun yang dapat mengalahkannya dengan KO. Di malam itu, dia dengan sang manajer merayakan kemenangan mereka yang ke-10 kalinya secara beruntun. Keluar dari Madison Square, kemudian Jimmy menghampiri dan memberikan tanda tangannya pada para penggemarnya. Di dalam perjalanan pulang, mereka pun segera membagikan hasil pertandingan malam itu. Sesampainya di rumah, terlihat istrinya membukakan pintu. Istrinya pun penasaran apakah Jimmy berhasil mendapatkan bayaran atau tidak di malam itu. Ketika Jimmy tersenyum, ia pun segera memeluknya. Tak lama kemudian anak-anak mereka pun datang menghampiri. Singkat cerita, 4 tahun pun telah berlalu. Selama itu juga Amerika tengah mengalami depresi nasional pada tahun 1933. Di sini Jimmy pun ikut jatuh miskin. Di pagi itu Jimmy tidak sengaja membangunkan putrinya yang bernama Rosie. Ketika Rosie terbangun, Rosie langsung meminta makan. Mae, istrinya, menyiapkan hidangan seadanya. Perekonomian mereka kian memburuk. Tagihan gas dan listrik telah berbulan-bulan menunggak. Dan di malam itu Jimmy memberitahukan istrinya bahwa akan ada pertandingan. Menang atau kalah, dia akan dibayar sebesar $50. Karena keuangan mereka yang semakin memburuk, Mae pun mengiyakan pertandingan itu. Tampaknya makanan yang tersaji di meja itu tidak cukup bagi Rosie. Kemudian ia meminta tambahan pada ibunya. Namun ibunya tidak bisa menuruti permintaannya karena sisa daging-daging tersebut untuk saudara-saudara Rosie yang lain. Kemudian Jimmy memberikan jatah makanannya kepada putrinya itu. Lalu ia pun pamit dengan keadaan perut kosong. Jimmy menyusuri kota untuk mencari pekerjaan apa saja yang bisa membantu perekonomian keluarganya. Di suatu tempat terlihat banyak orang yang sedang mencari kerja. Terlihat seorang mandor akan memilih 9 orang dari orang-orang tersebut yang akan bekerja di pelabuhan. Di sini Jimmy pun mengikuti kerumunan itu, dan sayangnya dia tidak terpilih. Tingkat pengangguran pada saat itu kian meningkat sampai menyentuh angka di 15 juta jiwa. Di saat pulang, dia disambut oleh putrinya yang bernama Rosie. Kemudian Rosie mengabarkan bahwa kakaknya yang bernama Jay telah mencuri sosis. Jimmy langsung menemui Jay dan memintanya untuk mengembalikan sosis tersebut. Ketika di dalam perjalanan akan pulang, Jay mengemukakan isi hatinya bahwa dia takut dititipkan kepada kakeknya karena orang tuanya tidak punya cukup makanan. Jimmy memberitahu Jay bahwa miskin tidak boleh dijadikan alasan untuk mencuri, dan Jimmy berjanji apapun yang terjadi dia tidak akan pernah menitipkan Jay dan saudara-saudaranya kepada siapapun. Sambil menangis dia pun memeluk ayahnya. Hari pertandingan pun telah tiba. Joe memberikan motivasi kepada Jimmy yang akan bertanding di malam itu.
Saat asik mengobrol, Joe menyadari bahwa luka di tangan kanan Jimmy belum juga sembuh. Dia sempat marah karena Jimmy tidak memberitahunya selama ini. Namun Jimmy kembali meyakinkan Joe karena dia butuh uang untuk keluarganya di rumah. Pertandingan pun dimulai. Dengan keadaan tangan yang terluka, Jimmy bertanding dengan kurang memuaskan penonton. Mereka kecewa melihatnya. Dia selalu melayangkan pukulan dari tangan kirinya. Di suatu kesempatan Jimmy melayangkan di pukulan kanannya dan itu menyebabkan luka tangan kanannya semakin memburuk. Bahkan dia hampir kehilangan keseimbangan. Di sini bel berbunyi dan ronde kelima pun berakhir. Di saat sedang beristirahat, Joe kembali memotivasi dan memberikan arahan sebisanya kepada Jimmy. Bahkan Joe melarang untuk melanjutkannya. Dia menolak dan melanjutkan pertandingan yang hanya 6 ronde saat itu. Alhasil Jimmy pun bertarung dengan sangat buruk, tapi di sini Joe tak pernah lelah untuk memberikan semangat. Hingga akhirnya Jimmy berhasil dikalahkan di malam itu. Para penonton tampak kecewa dengan performa Jimmy kali ini, tak terkecuali dengan para promotor yang melihatnya. Bahkan izin tinjunya pun dicabut. Jimmy meminta sedikit keringanan karena dia sedang mengalami cedera. Namun Mr. Johnson tidak mau mendengar alasannya dan menyuruh Jimmy pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Ketika sampai di rumah, ternyata istrinya sedang menunggu. Dengan rasa kecewa, Jimmy memberitahu kalau dia tidak membawa uang kali ini. Mae juga merasa sedih mendengar bahwa tangan kanan Jimmy semakin terluka. Dia mengusulkan akan menitipkan anak-anaknya ke rumah kakaknya, dan dia akan kembali menjahit sampai perekonomian mereka stabil. Namun Jimmy menolak hal tersebut dan berjanji bagaimanapun caranya dia akan berusaha mendapatkan pekerjaan. Keesokan harinya Jimmy kembali mendatangi dermaga, dan seperti biasanya di sana sudah banyak orang berkumpul mengharap pekerjaan. Waktu itu yang dipilih hanya 5 orang pekerja saja, dan kali ini Jimmy terpilih menjadi salah satunya. Ia pun mulai mengerjakan pekerjaannya. Di sana dia berkenalan dengan teman barunya yang bernama Mike Wilson. Suatu ketika Mae mendapati seorang pria di depan rumahnya. Ternyata dia sedang mencabut listrik karena telah lama menunggak. Mae memohon agar tidak dicabut. Namun pria itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia hanyalah seorang pekerja. Dan semenjak itu tidak ada lagi listrik di rumahnya. Mereka hanya memakai lilin untuk menerangi ruangan. Bahkan mereka mengumpulkan kayu-kayu yang bisa dibakar untuk menghangatkan tubuh mereka. Suatu hari anak laki-lakinya yang bernama Howard pun sakit. Hal itu membuat Mae merasa sangat sedih atas apa yang menimpanya saat ini. Tak henti-hentinya masalah menimpa mereka. Sepulangnya bekerja, Jimmy mendapati bahwa anak-anaknya telah dititipkan karena mereka tidak bisa menghangatkan anak-anak mereka di rumah. Lantas Jimmy yang mengetahui hal itu, dia pun marah kepada Mae karena dia telah berjanji tidak akan menitipkan anak-anaknya kepada siapapun. Di sini Jimmy terlibat perdebatan dengan Mae. Dengan rasa kecewa, dia pun pergi ke pos peminjaman darurat yang memang disediakan oleh negara, berharap mendapatkan cukup uang dari sana. Namun sayang uang tersebut belum mencukupi untuk membayar tunggakan listrik rumahnya. Dengan sangat terpaksa dia pun mendatangi gelanggang tinju Madison Square. Di sana di hadapan rekan-rekannya dulu semasa masih bersinar, dia menceritakan masalahnya dan dia meminta tolong. Akhirnya setelah listrik dibayar, anak-anaknya kembali tinggal bersama Jimmy. Mereka sangat senang saat mendapati listrik kembali menyala. Di keesokan harinya ketika Jimmy sedang bermain dengan putrinya, tiba-tiba Joe mendatanginya. Ternyata Joe memberikan Jimmy sebuah pertandingan.
Awalnya Jimmy tidak percaya atas apa yang disampaikan oleh Joe, namun Joe kembali meyakinkannya. Dia juga berkata bahwa Jimmy akan mendapat uang sebesar $250 jika menang melawan Khorne Griffin, dan komisi tinju telah memberinya izin untuk 1 kali pertandingan tersebut. Jimmy yang mendengarnya, dia sangat senang karena dia diberi kesempatan kembali. Hari pertandingan pun telah tiba. Di ruang ganti, terlihat Joe sedang memberi motivasi kepada Jimmy. Tiba-tiba perut Jimmy berbunyi, yang itu artinya dia lapar. Kemudian Joe bergegas mencari makanan, dan tak lama kemudian dia kembali dengan semangkok bubur. Pertandingan besar itu juga disiarkan melalui radio, dan kebetulan para pekerja dermaga mendengarnya. Sontak mereka terkejut bahwa yang akan bertanding adalah rekan mereka, yaitu Jimmy. Mereka pun mendengarkannya dengan seksama. Awalnya Jimmy terus disudutkan oleh lawannya. Bahkan sebuah serangan berhasil telak mengenainya dan membuatnya jatuh kehilangan keseimbangan. Tanpa henti Joe terus menyemangati Jimmy. Akhirnya Jimmy kembali bangkit dan melanjutkan pertandingan. Di ronde kedua ini Jimmy mulai melancarkan serangan dan berhasil mengenai Khorne Griffin. Selanjutnya Jimmy berhasil membalikan keadaan dan dia kini mendominasi pertandingan hingga akhirnya berhasil mengalahkan Khorne Griffin. Semua orang bersorak senang dan seakan tak percaya dengan hasil pertandingan tersebut. Setelah pertandingan, Joe memuji performanya Jimmy barusan. Dia pun seakan tidak percaya bahwa Jimmy berhasil mengalahkan Khorne Griffin, padahal dirinya hanyalah sebagai peran pengganti. Para wartawan berbondong-bondong memotret dan mewawancarainya. Saat akan pulang, Jimmy dan Joe sekilas melihat pertandingan utama malam itu. Di ring, seorang petinju kelas berat bernama Max Baer terlihat begitu ganas tanpa belas kasihan menghabisi lawannya dan berhasil menjadi juara kelas berat saat itu. Sesampainya di rumah, dia disambut hangat oleh istri dan anak-anaknya. Mereka semua sangat senang atas kemenangan Jimmy, dan malam itu mereka bisa makan sepuasnya. Di saat bekerja, terlihat banyak pekerja lainnya, bahkan mandornya memuji pertandingannya. Suatu hari, Joe mendatangi rumah Jimmy dan berkata kepada Jimmy bahwa komisi tinju akan mengubah peraturannya. Yang itu artinya Jimmy akan kembali untuk bertinju. Akan tetapi dengan syarat bahwa Jimmy harus berhenti dari pekerjaannya dan fokus untuk berlatih. Kemudian Jimmy memberitahu istrinya. Awalnya Mae terlihat tidak setuju dengan hal itu, karena saat ini Jimmy telah mendapatkan pekerjaan dan mereka bisa bertahan hidup sejauh ini. Mae mengkhawatirkan peristiwa di mana masa lalu terulang kembali. Dikala itu Jimmy dipecat dan menjadi pengangguran. Namun di sini Jimmy berhasil meyakinkan Mae, hingga akhirnya Mae pun mengizinkannya. Ternyata hati kecil Mae tidak setuju dengan keputusan Jimmy. Dia menghampiri Joe. Di depan pintu, dia memaki-maki Joe, dan dia terkejut ketika pintu itu dibuka. Didapatinya apartemen yang kosong. Ternyata selama ini dia telah menjual seluruh barang-barangnya, dan uangnya digunakan untuk membiayai latihan Jimmy. Dia juga berjanji akan memberikan Jimmy sebuah pertandingan. Mae di sini merasa terharu, dan Joe pun entah kenapa dia seolah-olah memiliki firasat yang kuat terhadap Jimmy, hingga rela melakukan hal tersebut. Di komisi tinju, Joe kembali berusaha meminta sebuah pertandingan untuk Jimmy. Namun pihak komisi menolaknya. Joe pun terus membujuknya. Akhirnya mereka pun memberikan pertandingan dan izin kembali kepada Jimmy. Saat Jimmy sedang melakukan latihan, Joe tiba-tiba datang dan memberitahunya bahwa dalam waktu dekat Jimmy akan kembali bertanding.
Joe berjanji apabila dia menang dalam pertandingan kali ini, Joe akan mencarikan pertandingan lainnya. Dan jika Jimmy kembali menang, maka situasi tentu akan berubah menjadi lebih baik dan karir Jimmy akan berada di puncaknya. Pertandingan antara Lewis dan Jimmy pun berlangsung dan terjadilah sangat sengit. Di sini Jimmy mendominasi pertandingan dan menang melawan Lewis. Sepertinya kejayaan Jimmy telah kembali. Pertandingan selanjutnya pada tanggal 22 Maret 1935, Jimmy bertanding melawan Lasky. Lasky memberikan perlawanan yang sangat berat bagi Jimmy. Dia berhasil mematahkan tulang rusuk Jimmy. Selain itu juga Lasky berhasil memberikan pukulan telak ke kepala Jimmy hingga menjatuhkan pelindung giginya. Di saat mulai melemah, dia teringat akan istri dan anak-anaknya. Dia pun tersenyum dan bersemangat kembali untuk mengalahkan Lasky. Jimmy bertarung habis-habisan mengabaikan rasa sakit demi perjuangan perut keluarganya. Jimmy mulai mendominasi pertandingan. Pukulan demi pukulan terus dilayangkan kepada Lasky hingga akhirnya pertandingan berakhir di ronde 15 dan juri memutuskan bahwa Jimmy menjadi pemenangnya dan semua bangga kepada Jimmy. Dengan membawa bunga dan kemenangan, Jimmy pulang dan menemui istrinya. Ternyata Sarah, istrinya Meg, juga berada di sana. Sarah memberitahukan Jimmy bahwa Meg telah hilang selama 3 hari dan dia bingung harus mengadu kemana lagi. Mendengar sahabatnya telah hilang, Jimmy pun bergegas mencarinya. Hingga dia tiba di sebuah pengungsian yang begitu kacau. Di sana Jimmy mencari Meg sambil memanggil-manggil namanya. Sepertinya di sana baru saja terjadi sebuah insiden. Beberapa orang terlihat lemas terinjak-injak oleh kuda. Di sana juga dia menemukan Meg dalam keadaan terbaring. Meg berpesan sampaikan kepada Sarah bahwa dia akan terlambat pulang dan sayangnya dia benar-benar tidak akan pulang karena hari itu Meg menemui ajalnya. Dengan rasa sedih, Jimmy membantu proses pemakamannya Meg. Suatu hari, Mae menemani Jimmy saat diwawancarai oleh wartawan. Kemudian terlihat ada yang bertanya kepada Jimmy tentang menebus uang pinjaman dan mengapa dia melakukan hal tersebut. Lalu Jimmy pun menjawab, kemudian pertanyaan selanjutnya dilontarkan untuk Mae. Bagaimana perasaan Anda pada Max Bayer yang telah membunuh 2 orang di atas ring? Betapa terkejutnya Mae mendengar hal itu. Ternyata memang benar, Max Bayer adalah seorang petinju yang sangat ditakuti. Dia pernah menewaskan 2 orang lawannya di atas ring. Di malam harinya, Jimmy dan Joe membawa istrinya untuk makan malam bersama. Di sana, mereka sedang berbincang-bincang. Tak disangka lawan Jimmy berikutnya adalah Max Bayer. Max Bayer juga mendatangi tempat tersebut. Jimmy yang melihat segera menghampirinya dan mengobrol. Bahkan mereka sempat foto bersama. Namun sayangnya Max Bayer tidak bisa menjaga omongannya. Dia berkata akan membunuh Jimmy di atas ring saat pertandingan. Dan itu membuat Mae sangat kesal hingga terjadi sedikit kericuhan. Di rumah, Mae terlihat sangat kesal. Sambil beres-beres, dia terus merasa risau pada keadaan suaminya. Lantas, dia malah memarahi anaknya. Jimmy menyuruh anak-anaknya tidur dan segera menemui Mae. Terjadilah perdebatan di antara mereka.
Di saat sedang latihan, sang pelatih memberitahu Joe bahwa Jimmy telah semakin tua dan mengidap rematik. Tulang rusuknya belum bisa pulih semenjak pertandingan melawan Lasky. Yang intinya si pelatih ini kurang percaya dengan kemampuannya Jimmy. Bagaimana mungkin dia bisa menang melawan Max Baer, sang juara tinju dunia paling mematikan. Pada tanggal 13 Juni tahun 1935, hari pertandingan Jimmy melawan Max Baer. Namun terlihat wajah istrinya masih tidak rela atas pertandingan itu. Bahkan ketika mengantar, dia tetap tidak bisa berkata-kata. Jimmy memandangi dan menciumi keluarganya satu persatu, lalu pergi meninggalkan mereka. Di perjalanan, dia melihat beberapa orang memanggil namanya. Mereka menaruh harapan besar terhadap Jimmy. Anak-anak Jimmy dititipkan oleh Mae pada kakaknya. Sementara Mae pergi ke gereja untuk mendoakan keselamatan suaminya. Tak disangka di gereja itu dipenuhi orang-orang yang juga mendoakan Jimmy. Ternyata kebangkitan Jimmy adalah sebuah harapan bagi mereka. Di gelanggang tempat pertandingan, Joe kembali memberi semangat kepada Jimmy. Tak lama kemudian ada seseorang datang dan mengetuk pintu. Ternyata itu adalah istrinya. Sambil berkata, Jimmy tidak akan pernah bisa menang tanpa dukungannya. Dan mulai sekarang, Mae menaruh harapan besar. Kedua petarung telah dipanggil ke atas ring dan di arena juga telah dipenuhi oleh para penonton. Pertandingan pun disiarkan melalui radio. Banyak pendengar di gereja dan dermaga mengharapkan Jimmy menang di pertandingan ini. Di sini Mae mendapati anak-anaknya diam-diam mendengarkan radio. Mereka pun ingin mengetahui jalan pertandingan sang ayah. Merasa tidak tega, Mae pun membiarkannya. Pertandingan pun dimulai. Jimmy dan Max Baer cukup sengit di atas ring. Saat ronde kedua, Max memukul rusuk Jimmy secara bertubi-tubi. Ternyata dia tahu kelemahan Jimmy. Beruntung mereka dipisahkan dengan lonceng istirahat. Ketika pertarungan berlanjut, Max Baer mencurangi Jimmy dengan memukul bagian bawahnya dan dia mendapat sorakan dari para penonton. Dan pertarungan masih terus berlanjut dengan sengit dan menegangkan. Hingga di ronde terakhir di antara mereka tidak ada yang berhasil menang dengan TKO. Dan juri akan mengumumkan pemenangnya dengan hasil dari penghitungan poin. Semua orang menunggu keputusan tersebut. Setelah para juri berunding dengan waktu yang cukup lama, akhirnya diumumkan telah lahir seorang juara baru. Melalui keputusan mutlak, Jimmy memenangkan dari juara dunia Max Baer di atas ring. Semua orang bersorak bahagia. Mae berteriak histeris tak menyangka bahwa suaminya berhasil mengalahkan sang juara dunia. Son of a bitch! Dan film pun ditutup dengan beberapa pencapaian Jimmy setelah pertandingan tersebut. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah kesabaran dan kekuatannya dalam menghadapi sebuah ujian dengan tidak melanggar norma-norma sosial di masyarakat.
Walaupun dia serba kekurangan, Jimmy tidak pernah mencuri atau tindakan kriminal lainnya. Dan yang lebih saya salutkan lagi, dia juga menekankan prinsip ini kepada anak-anaknya. Dia berjuang keras untuk keutuhan keluarganya agar bisa tetap berkumpul. Umumnya yang dilakukan warga Amerika saat itu ketika dalam keadaan ekonominya terdesak, mereka menitipkan anak-anaknya kepada saudara-saudaranya yang mampu. Nah, di sini Jimmy berusaha mati-matian agar anaknya tetap bisa berkumpul dengannya. Jimmy benar-benar berupaya maksimal pertahankan eksistensi diri dan keluarganya, tapi tidak dengan cara melanggar nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat.